Hanya dua hal aja gitu yang saya pikirkan saat ini. Kalau misalnya tidak bisa mengembalikan semula, ya tadi itu. Saya nggak mau ngomong sekarang, biarkan kalau istilah buah matang secara alami, gitu kan, biar lebih seru lagi gitu kan perlawanannya. Yang dimaksud dengan mengembalikan semula itu apa? Iya, misalnya gini, transaksi ini kan saya pikir batal secara hukum karena transaksinya adalah transaksi yang tidak ridho sama ridho, gitu. Nah kemudian bagaimana? Kalau otomatis tanya, lah terus uang yang buat DP kemarin, terus kemudian bagaimana uang yang udah saya lunasi tanah-tanahnya itu kan ya harus dikembalikan. Kalau misalnya tanah harus dikembalikan lagi ke rakyat gitu. Ya nggak jadi masalah, tapi kembalikan juga seperti semula kondisi keadaannya. Kalau yang tadinya sawah itu durugnya awalnya itu misalnya lagi ada padinya, ya bisa nggak gitu. Kemudian mengembalikan seperti semula, sawah, kotakan sawah ada padinya. Kemudian yang buat jalan-jalan yang sekarang udah diuruk itu tadinya sawah, ya harus sawah lagi. Yang tadinya tambak produktif, ya harus jadi tambak produktif lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti apa yang dikatakan Bang Edi, mungkin enggak begitu korban saya, tapi yang begitu korbannya adalah perasaan saya. Ya. Jadi korban perasaan, dimana saat saudara-saudara saya di Tangerang, bahkan di Serang juga, di wilayah pesisir khususnya ya, baik para petani nelayan. Nah mereka ini dalam kondisi yang kalau saya bilang sering saya kata ulang-ulang gitu. Ini penjajahan gitu. Penjajahan di laut dan penjajahan di darat. Lautnya dipager, daratnya juga sawah-sawah diurugin, empang-empang tambak diurugin, sungai-sungai diurugin, musola-musola, terus kemudian majelis taklim juga digusur. Nah, ini kan namanya sudah disebut penjajahan. Artinya penjajahan itu merusak dari segala macam lini. Merusak sosial, merusak ekonomi, merusak juga nilai-nilai politik, merusak estetika, kesenian, sesuatu yang indah gitu. Hubungan manusia dengan keindahan alamnya juga dirusak gitu kan. Berarti ada kerusakan lingkungan. Bukan hanya itu, tapi juga ini juga merusak agama, nilai-nilai agama. Ya saya pikir kalau para mafia ini, para penjahat dan penjajah ini untuk mengembalikan seperti semula agar supaya normal kembali, ini sepertinya rumit gitu. Artinya belum lagi kita ngomong masalah ganti rugi segala macam itu kan. Nah makanya hanya dua hal aja gitu yang saya pikirkan saat ini. Kalau misalnya tidak bisa mengembalikan semula, ya tadi itu. Saya nggak mau ngomong sekarang, biarkan kalau istilah buah matang secara alami, gitu kan. Biar lebih seru lagi gitu kan perlawanannya. Yang dimaksud dengan mengembalikan seperti semula itu apa? Bagaimana? Iya, misalnya gini, transaksi ini kan saya pikir batal secara hukum karena transaksinya adalah transaksi yang tidak ridho sama ridho, ya, gitu. Nah kemudian bagaimana? Kalau otomatis tanya, lah terus uang yang buat DP kemarin, terus kemudian bagaimana uang yang udah saya lunasi tanah-tanahnya itu kan ya harus dikembalikan. Kalau misalnya tanah harus dikembalikan lagi ke rakyat gitu. Ya nggak jadi masalah, tapi kembalikan juga seperti semula
kondisi keadaannya. Kondisi keadaannya. Kalau yang tadinya sawah itu durugnya awalnya itu misalnya lagi ada padinya, ya bisa nggak gitu. Kemudian mengembalikan seperti semula, sawah, kotakan sawah ada padinya. Kemudian yang buat jalan-jalan yang sekarang udah diuruk itu tadinya sawah, ya harus sawah lagi. Yang tadinya tambak produktif, ya harus jadi tambak produktif lagi. Yang tadinya misalnya sungai, ya harus jadikan sungai lagi. Yang awalnya 20 meter lebarnya, ya harus lebar 20 meter. Bawa tuh tanah-tanah, angkut lagi. Bawa tuh tanah-tanah, angkut lagi, kita nggak perlu itu. Gitu. Nah kemudian berapa tahun, berapa bulan, gitu kan? Yang selama ini mereka lakukan di masyarakat, kemudian kerugian masyarakat nggak bercocok tanam, itu juga harus dihitung. Kalau misalnya setahun berapa kali panen, per hektar berapa hasilnya biasanya, itu juga dihitung. Pupuknya berapa, gitu. Terus kemudian tambaknya, misalnya biasanya dalam 5 hektar atau 10 hektar hasilnya berapa ton ikan, pakan ikannya, pupuk ikan, dan yang lain-lainnya. Belum lagi nelayan. Nelayan mata pencariannya sehari berapa, solar biasanya berapa, karena di pagar mata pencariannya berkurang. Ini juga harus dihitung. Nah, kira-kira kerugian yang diterima oleh masyarakat dengan dana yang udah dikasihkan ke rakyat terkait jual beli kemarin itu, ini sesuai tidak? Kalau misalnya lebih banyak kerugian masyarakat, ya berarti kalau bahasa serangnya tetorog. Tetorog itu artinya harus nambahin uang untuk rakyat. Gitu. Nombokin lagi gitu kan. Jadi ini istilahnya kita bukan kemudian setelah bahwa PEK 2 ini kemudian tidak ada daftar di 77 PSN versi Prabowo, kemudian berarti kan PEK 2 ini sudah bukan PSN lagi, tidak ada label PSN, gitu kan. Nah kemudian status ini, gitu kan, ini seperti apa? Lah berarti kalau misalnya udah selesai di sini berarti kan gagal transaksi, gitu kan. Kalau ngomong gagal transaksi, ya pelanggaran transaksinya dari pihak mana nih? Dari pihak masyarakat apa dari pihak pembeli? Kalau misalnya kegagalan transaksi ini dari pihak pembeli, kemudian ini karena melanggar hukum, ya dijalankan juga hukumnya. Jangan kayak tadi kemarin nih, urusan pagar laut yang dipegang Arsin Klasteri, gitu kan. Kemudian si sekretaris desanya si Ujang, kemudian Saptian dengan Chandra. Lah Saptian Chandra itu kan hanya teri-teri semua, saya tahu mereka, gitu kan. Ya minimal alihan apinya lah, gitu kan. Kalau alihan apinya kena kan agak deket-deket, tinggal ngerambet dikit doang terus, gitu kan. Gitu maksudnya. Nah artinya tetap kami sebagai masyarakat Banten akan mantau itu. Akan mantau bagaimana instrumen negara, gitu kan, melakukan fungsinya sebagai alat negara untuk berpihak kepada masyarakat. Masyarakat jangan dianggap bodoh-bodoh terus. Ini memantau. Saya tuh ngerinya takutnya masyarakat mempunyai jalurnya sendiri, jalannya sendiri, gitu. Ya artinya ya terserah, omongan saya ini mau dianggap lelucon mau gimana terserah. Tapi ini udah menjadi sunatullah, hukum kausal, gitu kan. Hukum kausal ini, gitu kan. Jika terus-menerus ditindas dan jika terus-menerus hukum tidak pernah tegak di hadapan masyarakat, dan masyarakat pasti akan paham bahwa mereka sedang dipimpin oleh para pemimpin begundal. Pemimpin garong, ngegarong terus adanya kan. Sehingga dilihat ukurannya adalah ketika hukum tidak pernah tegak di hadapan rakyatnya. Berarti rakyatnya mau tidak mau, berani tidak berani, kalah ataupun menang tetap harus melawan. Makanya saya bikin kaos ini. Tuh. Api revolusi dari Banten. Wow. Ini jangan dianggap remeh ini. Ini coretan dinding di dada-dadanya ini. Gitu. Terima kasih. Ya.